Saudara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan perwira Polri berhak ikut pilkada karena hak berpolitik dimiliki semua warga negara. Kapolri juga menyatakan tidak hanya jenderal, perwira menengah seperti Kombes dan AKBP juga bersiap bertarung di Pilkada serentak 2018. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan ia tidak akan menghalangi keinginan perwiranya untuk terjun ke dunia politik. Jenderal Tito juga menambahkan perwira Polri pantas bertarung di Pilkada karena memiliki pengalaman memimpin teritorial. Pemaparannya demikian gamblang, sistematis, dan itu diharapkan sekali rekan-rekan media. Silakan, dari mana dan namanya siapa? Selamat siang, saya Zara. AKBP ada, Kombes untuk Bupati, lain-lain. Di negara ini saya kira semua memiliki hak politik yang sama. Sepanjang tidak dicabut hak politiknya oleh keputusan pengadilan. Jadi semua memiliki hak yang sama, hak politik untuk menjadi kepala daerah. Entah dari TNI, Polri, masyarakat umum, why not? Ya. Apalagi teman-teman dari kepolisian, TNI, umumnya mereka sudah yang pernah jadi Kapolda, pernah jadi Kapolres. Mereka punya pengalaman di dalam birokrasi, pengalaman menghadapi masalah. Ya. Jadi tidak berarti ini akan menjadi menepikan teman-teman dari sipil, tidak. Ya. Teman-teman dari sipil justru harusnya menjadi kompetisinya lebih sehat karena berhadapan dengan teman-teman dari TNI dan Polri yang mereka memiliki pengalaman-pengalaman khusus di teritorial dan lain-lain. Inilah keunggulan-keunggulan. Nah, oleh karena itu, karena hak politiknya sama, saya sebagai kepala polisi, Kapolri, tentu tidak akan bisa menghalangi hak politik ini. Silakan semua anggota Polri yang ingin berkompetisi dalam politik praktis, silakan. Nah, nanti memang ada aturannya. Aturannya itu mengundurkan diri pada waktunya. Nah, kapan pada waktunya? Waktunya itu adalah ketika pasangan calon sudah ditetapkan. Sementara itu, Saudara, Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP menilai Polri dan TNI harus menegur anggotanya yang sudah kampanye untuk Pilkada 2018. KIPP menemukan adanya baliho perwira menengah aktif yang ingin maju menjadi bupati. Maraknya perwira TNI Polri maju di Pilkada juga membuat KIPP mempertanyakan kaderisasi calon pemimpin oleh parpol. Tetapi ada seperti di kabupaten itu ada seorang perwira menengah yang kemudian memasangkan balihonya gitu kan di Kabupaten Jawa Barat. Saya tidak tahu apakah ini sudah mendapatkan izin dari pimpinannya ataukah sudah dikoordinasikan dengan Panwas setempat, apakah boleh melakukan hal seperti itu. Dia masih aktif, saya pikir. Ada Polri, ada TNI, pada perwira menengah yang saya lihat. Nah, ini juga artinya ada keheranan juga dari KIPP. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan dengan adanya fenomena yang cukup menarik di mana TNI Polri yang saya pikir harusnya konsentrasi pada saat mereka aktif pada bidang pertahanan keamanan, kemudian masuk ke bidang politisi sipil. Nah, apakah ini juga bagian daripada kelemahan partai politikmu untuk mengkaderkan? Irjen Anton Carlian kini dikaitkan dengan Pilkada Jawa Barat 2018. Jenderal polisi aktif berusia 57 tahun, kelahiran Tasikmalaya ini disebut-sebut akan ikut bertarung di Pilkada Jabar. PDI Perjuangan sudah mengundang Anton Carlian untuk masuk bursa bakal calon pemimpin Jawa Barat beberapa waktu lalu. Irjen Anton pun menanggapi santai langkahnya yang dinilai berpolitik praktis. Jadi kalau safari politik saya kira mungkin terlalu pagi, tapi apakah saya tidak boleh bersilaturahim kepada kawan-kawan saya? Dan kemudian mungkin juga ada posko-posko relawan yang ada sekarang itu kan spontanitas dari masyarakat. Tidak ada Rp1 pun juga dari saya. Irjen Anton tak sendiri. Pria berpeci dan berbaju putih yang mencium tangan Megawati Soekarno Putri ini adalah Irjen Murad Ismail, Kepala Korps Brimob Polri. Tak seperti Irjen Anton, Irjen Murad Ismail sudah dapat dukungan resmi PDIP sebagai bakal calon gubernur Maluku, tanah kelahirannya. Jenderal bintang 2 lainnya yang berniat maju di Pilkada adalah Irjen Safarudin, Kapolda Kalimantan Timur. Irjen Safarudin bahkan sudah mendaftar lewat PDI Perjuangan sebagai calon kepala daerah di Kalimantan Timur. Di sektor TNI, Pangkostrat Letjen Edi Rahmayadi
memastikan diri maju di Pilkada Sumatera Utara. Dukungan parpol sudah memenuhi syarat, izin Panglima TNI pun sudah dikantongi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem meminta petinggi TNI dan Polri yang sudah diusung di Pilkada 2018 segera mengundurkan diri demi netralitas. Artinya ketika mereka sudah diusung oleh partai politik dengan sudah memenuhi kuota, bahkan nama-nama mereka sudah terpampang di baliho dan juga spanduk-spanduk, artinya mereka sudah harus pasti mengundurkan diri, harus segera mungkin mengundurkan diri. Menurut saya iya, meskipun di regulasi tidak ada kewajiban itu. Nah ini yang dibenturkan ya, ketika tidak ada kewajiban bagi mereka yang belum ditetapkan menjadi calon untuk mundur. Betul, itu adalah sebuah regulasi dalam Undang-Undang Pilkada. Tapi menjaga netralitas TNI dan Polri itu kan menjadi hal yang jauh lebih penting dari mengikuti ketentuan yang normatif di dalam Undang-Undang Pilkada. 3 jenderal polisi dan 1 jenderal TNI ini memang sudah menjelang usia pensiun. Terjun di dunia politik dengan langsung berkompetisi di level pilkada, nampaknya menjadi tawaran menarik yang sulit ditolak. Tim Liputan Kompas TV.